di saat kondisi yang orang banyak putus asa, justru kita makin kenceng. Orang order dengan minimum order itu misalkan 5 porsi atau 10 porsi, akhirnya restorannya kita datangin ke rumah. Restoran apa? Oke, kembali lagi di podcastnya Kasir. Di episode kali ini kita kedatangan tamu Pak Zulfan dan Pak Hidayat dari HIK. HIK itu kepanjangannya apa, Pak? Hidangan Istimewa Keluarga. Hidangan Istimewa Keluarga. Jadi HIK ini adalah franchise food truck yang udah berkembang di berbagai daerah. Dan kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan langsung pendirinya, bagaimana tentang mendirikan usaha, bagaimana mendirikan usaha terutama HIK ini sampai bisa sesukses ini. HIK ini sebenarnya muncul dari kecelakaan ya, kecelakaan bisa dikatakan kecelakaan. Karena waktu itu kita berniat untuk membuka restoran, cuman setelah kita hitung-hitung kalau restoran nanti pada saat sepi pengunjung atau ada titik pasar jenuh, itu kita susah untuk manuver karena kita sebagai restoran fixed place restoran itu kita harus menunggu kan orang datang, ya kan. Nah sedangkan PR-nya orang datang itu bisa beberapa faktor nih. Ada orang karena ini suasananya, ada orang karena masakannya. Nah kalau ini semua item ini sudah terpenuhi, orang nggak bakalan mau. Sedangkan dalam satu daerah kita bisa katakan radius restoran itu anggap 5 kilo itu orang yang terjauh, orang untuk mau mengeluarkan kerja keras datang ke restoran itu, ya kan. Selebihnya kayaknya kecil ya. Kecil. Nah dari situlah kita muncul HIK. Nah waktu muncul HIK ini pun sebenarnya menemui kendala. Karena waktu pertama kita putuskan dengan konsep food truck itu, unit datang, kita develop di karoseri. Saat itu juga wabah COVID datang. Posisinya Iya kan? pas banget. Pas. Jadi unit, iya. Ujian dan solusi. Ini tinggal kita mau lanjut apa enggak kan gitu. Mau lanjut apa enggak? Karena di saat unit ada di karoseri datang wabah COVID, orang nggak boleh aktivitas. Ya kan? Nah itulah kita kenapa harus selalu jeli. Kalau kita mau memulai usaha kita harus selalu jeli. Kita tidak melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang negatif, ya kan? Nah di saat si unit ini ada di karoseri kita berpikir nih, ada WFH, orang nggak boleh keluar. Cuman pertanyaannya kayak saya sendiri, kayak Anda berdua misalkan apa nggak jenuh makan masakan rumah terus ya kan? Makan masakan rumah terus ya kan? Nah itu nggak ada kan angin luar gitu. udah ada ini kan. Nah akhirnya kan pengen bagaimana bisa nggak boleh mau ke restoran karena restoran itu ditutup. Nah, betul. Solusinya apa? Solusinya deliver kan? Deliver pilihannya ada di beberapa platform aplikator itu ada pilihan deliver. Tapi itu apakah menjawab keinginan orang sensasi makan di restoran? Akhirnya di saat kondisi yang orang banyak putus asa, ya kan, sampai pengurangan tenaga kerja, justru kita makin kenceng. Harus ini makin kenceng niat untuk ini harus jalan nih. Orang order dengan minimum order itu misalkan 5 porsi atau 10 porsi, unit yang kita datangin di situ, kita masakin di situ. Akhirnya restorannya kita datangin ke rumah. Restoran apa? Iya kan? Nah, Jemput bola. Masalahnya jemput bola karena mobil ini juga sebenarnya gini. Kalau orang bicara mau bisnis itu, oh saya ada passion nggak ya di situ, saya ada keahlian nggak di situ, itu yang bikin orang salah. Saya sebelumnya perusahaan IT, jauh. Saya tanya teman saya bukan karakter orang yang suka kuliner ya. Saya nggak suka jelajah restoran itu, saya nggak suka. Bahkan saya makan asal ada tempe aja, saya oke gitu.
TP ceplok, oke dah tabrak gitu kan. Nah, saya bukan karakter, tapi kenapa saya jalanin itu? Nah, hidangan istimewa keluarga. Jadi ini memang usaha keluarga, bukan usaha keluarga turun temurun. Tapi HIP ini dibentuk kita berempat, saya 4 bersaudara, ya kan, saya terakhir. Kakak saya yang nomor 1 itu yang perempuan satu-satunya, dia yang senang masakan, dia yang senang kuliner. Kakak saya yang nomor 2 orang perbankan, jauh kan? Orang perbankan tidak pernah di dunia kuliner, terjun ke kuliner. Kakak saya yang nomor 3 dulu dunianya otomotif, saya di IT, ya kan? Nah, kakak saya nomor 1 kuliner, lalu itu dijadikan alasan kenapa bikin kuliner, bukan. Lalu kenapa dengan background masing-masing person itu berbeda, kita berani memutuskan berarti bisnis itu tidak harus kita ada passion di situ, tapi kita mampu mengumpulkan, jeli melihat potensi yang ada di sekitar kita. Di situ ada pasar-pasar yang mungkin bisa kita satukan, ya sudah, itu jadilah HIP itu. Kalau dari Haika sendiri, produknya apa aja nih? Jadi waktu itu menu itu kita sudah komitmen, menu itu cuma ada beberapa item untuk seluruh Indonesia. Semua unit food truck kita itu hanya mengeluarkan menu beberapa item. Lalu untuk item yang selanjutnya, pilihannya, option yang berikutnya itu dari mana? Dari orang-orang korban COVID. Betul. Lalu bagaimana nih? Ibu-ibu pasti hampir semua 90% ibu-ibu itu pasti bisa masak. Nah, bagaimana ibu-ibu ini bisa masak dijual? Nggak mikir lagi masalah konsep menjual, nggak mikir lagi konsep masalah distribusi, nggak mikir lagi masalah konsep pencatatan keuangan. Ya kan? Masak aja gitu ya. Yang penting masak aja. Masak aja, lalu kita yang jual. Disitulah HIP menunya banyak. Nah, dari situlah kenapa HIP itu pakai sistemnya kasir. Kita bisa kalau mau HIP itu kan franchise ya. Franchise itu membutuhkan catatan finance yang detail, Jadi investor akan tahu omset, akan tahu profit yang dia dapatkan anytime, ya kan, anytime. Tapi kalau itu dikerjakan manusia akan butuh berapa SDM saya. Kalau untuk seluruh Indonesia, kita sudah prepare nih dengan sistem itu, POS itu kita sudah prepare. Bahkan POS yang kita prepare itu otomatis langsung redirection kalau orang connect ke WiFi internetnya HIP. Begitu orang connect internet gratisnya HIP, dia akan diredirection ke menu food truck. Nah, cuman kembali lagi jatuhnya ke kasir. Kalau kita pakai sistem yang kita develop ini, lalu pertanyaannya, pada saat UMKM menanyakan itu, minta rekomendasi ke kita untuk melakukan pencatatan punyanya dia apa, itu yang susah. Akhirnya muncul, saya nyoba browsing beberapa POS, banyak pilihan. Ternyata Indonesia memang banyak pilihan, banyak banget pilihan. Cuman kan kita harus berpikirnya juga gini, apa yang saya butuhkan saat ini dan apakah kira-kira itu sudah mencukupi untuk kebutuhan saya saat ini untuk berlari segera. Ya sudah, ambil aja yang itu. Nah, nggak tahu bulan apa mungkin saya waktu itu iseng nonton di HP, ngecek ada kasir, saya coba-coba. Jadi ada beberapa aplikasi yang sudah ada install, kasir, bla bla bla, lain-lain, semua free, semua ada yang free. Lalu saya berpikirnya, seandainya ini saya UMKM yang nggak ngerti teknologi, kira-kira mana dari beberapa pilihan, kira-kira mana yang bisa mencukupi mereka. Pertama, yang simple aja dulu, keuangan, pencatatan keuangan dan produk yang dia titipkan ke HIP ini. Sudah, akhirnya larinya ke kasir. Kebetulan saya setelah browsing, ternyata visinya sama nih, tidak ada makan siang gratis, ya kan? Pertama, tidak ada yang makan siang gratis. Saya tidak percaya kasir tulus memberikan layanan gratis, karena saya juga punya perusahaan di bidang IT
memberikan gratis tapi tidak murni gratis, tapi kita balik itu tidak kita bebankan ke konsumen. Memang tidak gratis tapi Anda tidak saya bebankan kan itu. Nah itu yang saya baca di kasir, karena misinya juga sama dengan UMKM, ya sudah akhirnya makin saya ini. Nah ini food truck itu pertama kali muncul di mana nih? Jadi pertama kalau kita bicara pertama itu lahirnya di Madiun. Lahirnya di Madiun, makanya warehouse sama kitchen sama production itu ada di Madiun. Tapi operationnya unit itu operasinya pertama itu di Lombok. Kalau dia buka di tempat tertentu dan situ tempatnya sepi, Oke. terus ini nggak mampu, yang harus dilakukan apa nih biar dia bisa tetap survive? Oke. Sebenarnya gini, kita bicara nggak laku pasar nih ya, pasar itu ada beberapa faktor. Misalnya saya ambil sampel yang gini nih, kuliner, terus nggak laku nih, ya kan nggak laku. Pertanyaannya sekarang, apakah konsumen itu sudah datang ke lokasi tempat kita usaha? Kalau belum datang, jangan bilang nggak laku. Bisa jadi karena tidak tahu produknya, ya kan? Nah, yang kedua ada titik jenuh. Nah, dari mana kita tahu titik jenuh? Kalau tidak kita hanya bisnis satu arah dengan konsumen, saya jual ini, silahkan Anda baca, selesai. Berarti kalau misalkan dia bikin menu baru, kayak perusahaan franchise besar itu bikin promo, kayak misalkan dia pas hari raya besar, Betul. baru Betul. di tempat lain kan di hari lain nggak ada. Ya, itu ada perusahaan besar sudah melakukan itu. Coba saya sebut merek nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa kan? Aman kan? Ini merek brand besar, siapa yang nggak tahu McD? Coba Anda ke McD pagi pesen breakfast bread, Ya. ada pasti. Ya. Siang nggak ada. Lalu apa alasannya nggak ada? Misal jam 9 itu close order untuk breakfast bread. 9 lewat sekian detik udah nggak ada close order, udah nggak diterima. Padahal ini ada duit mau masuk, kenapa nggak diterima? Itu kan untuk, kalau analisa saya, yang pertama yang masuk akal, yang bisa kita ambil untuk umum kita juga. Yang pertama, kita bisa mengukur seberapa diterima produk kita oleh konsumen. Kalau kita bilang close sekarang, berarti dia akan besoknya akan datang pasti. Di situ akan kita klik, oke, ini sudah daya tahan produk ini bagus, udah kita launch. Baru kita buka open sampai ini, kita bikin prototipe yang baru lagi. Jadi harus pengusaha itu harus sering berkhayal kayaknya. Ya, sering main kartun, berimajinasi, Main game lah. main game ya. Terus tadi kan Jepang sempat bikin sebelumnya ini sebelum Karika usaha itu ngapain aja Pak? Oke, perusahaan IT. Nah, perusahaan IT itu sebenarnya nyambung ya nanti juga. Kenapa itu prosesnya bisa cepat? Nggak sampai hitungan bertahun-tahun itu untuk brandingnya. Yang pertama branding itu target kita pengusaha itu kan yang pertama diangkat harus branding. Kenapa brandingnya cepat terangkat? Karena pengalaman di perusahaan IT itu. Jadi sebelum saya membangun perusahaan IT yang sekarang namanya Nivi, Nusantara Wi-Fi, itu dari tahun 2010 itu saya sudah bangun di Semarang. 2010. 2015 ya sekitar 2015-2016 itu saya pindah kantor di Jakarta. Nah itu roller coaster lah, roller coaster. Baru tahun 2017 kita mengalami perubahan direksi. Jadi saya Berapa lama? kalau secara perusahaan, secara bisnis konsep bisnis, tidak secara legal company-nya itu hampir 9 tahun. Ya, 9 tahun. Baru karena perusahaan pastilah bermanuver, ganti brand, ganti pendiri, pemegang saham dan lain-lain. Istilahnya people. Nah,
Iya. Cuman kan dari 2010 sampai sekarang itu saya pemegang saham yang terus saja nempel terus nempel gitu. Nah sekarang komposisinya udah baru. Komposisi pemegang saham yang Novi Nusantara Wi-Fi ini komposisinya baru saya, terus ada Pak Kabul itu di perminyakan sebelumnya, di dunia perminyakan. Ada Pak Ridho Zarkasi itu putra pendiri Gontor, jadi kita bertiga itu ini pendidikan teruskan. Nah alhamdulillah Novi ini memang gini, bisnis itu akan bisa kita analisa kecepatan dan nanti yang akan dicapai itu apa dan kapan, itu saat kita memang sudah ketemu tim yang saling support, solid dan menguasai masing-masing. Jadi saya kelemahan di finance, saya kelemahan di manajemen, ya kan. Di Novi itu saya belajar banyak dengan pemegang saham yang lain. Saya belajar banyak manajemen dari Pak Ridho, saya belajar finance dari Pak Kabul. Nah itu keuntungannya akhirnya saya untuk membangun klik ini. KIK ini akhirnya bisa ini karena Pak Usman dari pengalaman usahanya ada ini nggak kalau yang Bapak lihat di 2021 ini orang kan masih bingung 2020 aja udah membingungkan. 2021 kalau mau buka usaha yang kira-kira akan bisa survive itu apa ya? Masih ada banyak orang yang tadinya kerja di kantor, usaha dengan usaha di rumah. Kayak saya. Bagian juga. Kalau yang dari Bapak lihat kira-kira 2021 bisnis apa nih yang atau usaha apa nih yang untuk dikembangkan dan bisa bertahan di 2021? Nah, sebenarnya balik lagi kita jangan mengkotak-kotakkan, kalau kita mengkotak-kotakkan akhirnya nanti ada korban. Kalau memang 2021 itu yang ideal itu apa? Yang anti mainstream. Kalau kita bisnis itu mainstream, contoh bisnis yang mainstream, kita buka restoran, lalu kita masukkan ke aplikator melayani pembelian, ini kan sama aja dengan yang lain kan? Ya jatuhnya nanti ngeluh, persaingan lagi kan gitu. Ya bagaimana kita menciptakan satu ekosistem sendiri? Kasir sudah memulai itu. Kasir memulai sistem dengan konsep ekosistem. Kenapa kasir tidak memulai dengan ekosistem offline-nya? Ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Enggak perlu effort untuk istilahnya bongkar codingan dan lain-lain, nggak perlu. Karena sebenarnya cuma ada permasalahan lack of communication antara pemahaman antara sistemnya kasir dengan UMKM. Karena selama ini yang ditahu kan hanya purchasing, ya kan? Sebenarnya kan itu untuk menjawab pertanyaan apa bisnis yang cocok di 2021. Pasti platformnya online, harus online. Ya. Nah sekarang PR-nya, kalau orang yang tadi saya bilang bapak-bapak tambal ban, mau nggak dia keluar kos untuk biaya hosting? Ya kan itu terjawab di kasir kan? Itu terjawab di kasir. Jadi bisnis kalau ditanya 2021 anti mainstream. Kenapa saya bilang anti mainstream? Ada tambal ban online, kok bisa? Dia perlu kos dong untuk ini develop. Lu ngapain develop perlu kos? Pakai aja aplikasi kasir, selesai udah. Jadi bisnisnya mungkin tetap sama. Tetap sama. Menjalankannya. Cara. Jadi kita yang mengikuti year to year ke depan akan seperti apa. Bukan kita yang sama. Kita teknologi semakin maju. Pertanyaannya, kita yang diperalat teknologi atau kita memperalat teknologi? Ya kan? Kalau kita diperalat teknologi selesai, kita akan jadi orang purba nanti 5 tahun ke depan. Dinosaurus ya. Iya, dinosaurus. Oke, jadi berarti seperti yang tadi udah Mas ucapkan, kalau misalkan mereka mau survive 2021, cara dagang ini harus diubah, jangan menggunakan cara dagang yang sama dari cara dagang yang lebih anti mainstream.
untuk mereka bisa menarik pelanggan, karena kita kan gua bilang ya tempatnya terserah di mana aja, tapi untuk menarik pelanggannya ini, nah kira-kira cara yang paling efektif di 2021 gimana? Iya, makanya itu yang kalau zaman dulu itu kita masih melekat di pelajaran SD itu istilah gotong royong, toleransi, kalau di Jawa toleransi gitu, ya kan? Itu kan hilang semua nih sekarang. Ya. Nah ini coba makanya saya nitip ke kasir deh, ke UMKM, ayo kita mulai, kita bangkitkan itu jalannya. Ini banyak anak muda yang istilahnya susah nyari kerja, jangan nyari kerja, yang dikeluarin aja banyak, terus dia gimana mau masuk kan gitu. Nah di titik tertentu dia akan bagaimana sih dia bisa dapat tambahan income. Nah contoh kayak yang UMKM misalkan dia mau konsep jualan yang berbeda ya, konsumen dia tahu, buat aja program reseller produknya dia. Ada marketing, tapi marketing lepas misalkan dia suruh nyari catering setiap transaksi dan dia itu berapa persen yang masuk akhirnya dia punya lebih banyak. Lalu kerjasama makin ini, makanya kita mau lawan banjir, kita pakai tombak satu ya sampai bertahun-tahun nggak bakalan mati gitu aja. Ya kita keroyokan ayo gitu loh. Kalau zaman dulu waktu kecil kan, wah lawannya besar nih, keroyok aja kan gitu. Tapi kan sekarang gajah juga udah mati. Nah itu justru itu kesempatannya ya kan, gajah pada mati. Yang sekarang, nah ini mungkin ini gambarannya 2021 gajah yang nggak mati, gajah yang di belakangnya itu grassroots. Gajah, nah grassroots yang di kondisi kepepet. Contoh sekarang banyak UMKM yang kondisi, lalu kasir masuk, kasir udah jelas dengan mereka, lalu ditambahin lagi edukatif platform, misalkan dulu lah di situ bikin tanya jawab lah di aplikasi kasir. Mungkin ini masukan aja, di aplikasi kasir mungkin dikasih menu itu tanya jawab trik bisnis, jadi orang nggak lihat dari website tapi di aplikasi sendiri itu ditambahin menu itu. Jadi siapa tahu dia lupa, siapa tahu dia baca itu langsung terbersit ide. Kadang-kadang orang ide itu ada, tapi untuk mengeluarkan itu harus ada yang men-triggernya. Betul. Ide berbuah kalau udah ada yang nyolek kan? Ada nyolek. Nyolek dulu deh. Nggak enak kalau kata-kata nyolek. Jadi mungkin kasir kan bisa memulai itu. Begitu orang merasakan benefit kasir yang tidak hanya sekedar purchasing sistem, dia akan bisa dikumpulkan next. Anytime kasir perlu kolaborasi dengan pemerintah, akhirnya kumpul ini PPM, ayo kita proyekan ini, ya kan? Ayo kita proyekan. Nah kasir ini perusahaan gajah yang akhirnya backupnya akan lebih kuat karena di belakangnya orang seperti itu. Seperti kasusnya Gojek itu, masih ingat kan? Sebenarnya bukan kasus, tapi case yang muncul seperti masalah Google di Indonesia mau masuk ke Indonesia. Google Project Loan itu mau ngasih internet gratis, ya kan? Mau ngasih internet gratis nih, ditolak pemerintah. Tapi karena Google belum merangkul orang bawah, tidak ada yang backup. Gojek waktu itu ada di demo, Menteri Perhubungan waktu itu Pak Jonan ya. Waktu itu Pak Jonan mau menutup, siapa yang demo? Nah, dari Gojeknya duduk manis, minum kopi, lihat berita, ya kan? Asik nih, keren, dapat branding nih Gojek. Akhirnya makin kenceng udah, Uber langsung jarak beberapa waktu Uber collapse. Saya tahu itu perjuangannya luar biasa karena waktu pertama kali kita berusaha pendekatannya itu bukan lagi sekedar ini udah paguyuban ngeceknya itu ya, tapi di depan kuatnya itu di paguyuban itu sebenarnya ada di kasir dan bisa dilakukan. Sekarang ada UMKM ya kan, komunitas UMKM itu sekarang sedang gitu loh, ada produk UMKM itu
harga produksinya itu dari produsennya itu sangat murah. Begitu dilempar ke pasar itu jatuhnya mahal, ya kan? Jatuhnya mahal. Akhirnya seandainya itu barang pun laku, si produsen dapat untungnya kan sedikit. Yang dapat besar itu si calonnya, si penghubungnya ini, penjualnya ini. Nah, akhirnya dengan harga yang mahal, potensi laku lama. Karena barang UMKM itu rata-rata kayak anyaman, gerabah, itu peminatnya kan kebanyakan dari luar. Ekspor harusnya. Sedangkan UMKM itu apa tahu proses. Kalau ekspornya mungkin tahu cara untuk mencari buyer di luar, standarisasi buyer. Jadi gini, buyer di luar itu beda dengan buyer dari Indonesia. Ya kan, misalkan di Indonesia kita jualan di Facebook, japri dong WA, bisa jualan. Orang luar nggak mau. Dia harus melihat siapa company di balik ini, kredibel atau tidak, ya kan? Karena dia berpikir secure, dia berpikir betul. Jadi itu yang mereka tahu. Nah, akhirnya si UMKM itu kalau harus mempelajari itu akan memakan waktu lama. Berarti kan Mbak menyinggung tentang reseller ini, kebetulan juga saya pribadi juga agak kopi Mbak, ya juga punya reseller untuk taruh untuk saya. Cuma saya pengen tahu apakah kalau misalkan bergerak lebih maju lagi nih jadi franchise, apakah akan bisa lebih baik kan dari reseller? Prospeknya di 2021 nih di franchise nih. Saya cuma masukkan ke teman-teman yang franchise juga ya. Indonesia itu sering gini, kayak Mas mau beli mobil, pasti nanya temennya, mobil bagus apa? Ya sudah, merek A, ya udah semua. Jadi satu kampung itu akhirnya muncul kata-kata kan, mobil sejuta umat. Ya itu kan, itu sama franchise juga seperti itu. Nah, pertanyaannya gitu kan, tadi awal kita udah ngomong, waktu ditanya apa sih ini secara pertama bangun bisnis ya, passion, ya nggak, passion. Nah pertanyaannya, orang misal saya dunia IT, terus saya benar melihat bisnis kopi ini menarik, saya penikmat kopi, saya bukan sekedar peminum, saya minum kopi tanpa gula loh, karena saya penikmat kopi. Tapi kalau saya disuruh beli franchise kopi, saya tidak mau. Karena penyakitnya, pada saat saya membeli franchise itu, saya harus menjalankan bisnisnya itu. Ya kan? Misalkan Pak Dayat nih, membeli franchise saya. Udah Pak, nih nilai franchise-nya sekian nih, franchise fee-nya sekian, ya kan? Bapak dapat ini. Cara jualannya gini Pak, kita latih, bla bla bla, ini brosurnya udah, habis itu silahkan jualan. Dia tidak ada pengalaman bisnis, tidak ada pengalaman dagang, tidak ada pengalaman ini, tidak ada passion lagi, remuk sudah. Nah, pada saat satu franchise mati, tiba-tiba franchise berikutnya mati, brandnya mati. Padahal membangun brandnya ini yang susah. Kalau menjual brandnya yang mudah, membangun brandnya yang susah. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau franchise, cobalah kita dulu ATM ya. ATM itu kakak saya di perbankan itu sering ingetin saya, ATM amati dulu modifikasi. Oh Cina berarti ya oke, gampang. Di Cina itu gurunya duplikator gitu loh. Ya, kita ambil semua itu sisi positifnya. Amati tiru plek sama persis gitu. Nah, kalau memang mau bisnis franchise, mau itu franchise itu skala kecil atau besar, kalau bisa manajemennya terpisah, pengelolaan oleh manajemen. Jadi pembeli franchise ya namanya apa, pembeli franchise-nya itu benar-benar dia investor, murni investor. Oke, saya beli franchise-nya, oke, aset dari Anda seperti HIK, orang franchise di HIK begitu invest dengan nilai ini, unit mobil berserta isinya, servernya enggak ya,
orangnya enggak, orangnya milik keluarga masing-masing. Jadi selain pegawainya itu miliknya investor, tapi pengelolaan oleh kita. Nah, franchise kalau mau jangan diserahkan ke pembeli franchise-nya bisnis itu, tapi dari kita. Toh nanti ada income yang datang dari situ, ya kan? Itu untuk penggajian, ya sudah profitnya sekian. Tapi mau dia profit kecil, mau dia besar, si pembeli franchise itu nggak akan terlalu terbebani. Yang penting ada profit kan? Dia ada waktu untuk bersabar. Oh paling next bisa. Tapi kalau dia yang menjalani mas, saya udah tiap hari nongkrongin dari jam 8 sampai jam 9 malam, untungnya cuma segini doang, udah saya keluar modal gitu loh. Jadi kalau orang misalkan mau membentuk franchise, langkahnya apa yang dilakukan? Oh tadi reseller kan nggak tahu selesai. Jadi kan franchise harus tahu yang tampaknya cuma franchise. Ini step by step secara legalnya atau step by step secara bisnisnya? Secara bisnis. Oh secara bisnis. Kalau secara legalnya kan itu nanti jadi lahannya kasir enak itu sebenarnya. Karena itu ya. Jadi ekosistem lagi kan. Jadi ekosistem lain nih. Kalau franchise kita bantuin. Kalau secara bisnis sebenarnya gitu. Franchise coba lah, jangan kalau franchise jangan pakai metode ATM karena orang pasti udah tahu namanya kopi, mau namanya yang beda tapi bentuknya ya kopi ya gitu-gitu aja gitu loh. Coba yang berbeda gitu. Kalau mau yang tetap mengangkat branding karena branding itu gini. Lalu yang kedua manajemen. Jangan sekali-sekali kita melepaskan bisnis itu karena quality control itu nggak bisa, dan passion itu yang terpenting. Orang pada saat passion, saya sampai sekarang keliling kota terus, bahkan tidur dan semalam tidur di ini cuma berapa jam, 2 jam. Saya sehari di sini tidur cuma 2 jam. Mikir negara itu. Orang bilang apa nggak capek? Oh enggak, sama sekali enggak. Justru di situ saya enjoy. Bahkan saya pulang ke rumah sama istri diskusi masalah pekerjaan. Karena istri saya kebetulan direktur di HIPINE. Istri saya yang direktur di HIPINE. Jadi saya di luar bekerja, di rumah ada istri bekerja, padahal kalau lagi berdua harusnya romantis ya. Ini hitung-hitungan bisnis. Laporan. Report. Jadi itu sih saran saya kalau mau bisnis franchise itu yang terpenting. Orang pasti kan banyak kira-kira kesulitan apa sih yang dilewati untuk membangun franchise itu? Bahasa jatuh bangunnya, tantangannya yang paling berat kalau kita tergantung kesulitan itu tergantung. Makanya kalau sesuatu itu kita mulai dari basic, nggak ada kesulitan, karena itu kayak kita apa ya, kayak kita main strategi. Kalau zaman dulu itu Age of Empire sama ya kan? Bangun sawah. Nah betul. Bangun sawah. Tiba-tiba diserang musuh, ya kan? Tapi apakah ini kita dongkol waktu itu dongkol? Tapi kita ada strategi, bangunnya di sini, ini kita kasih makan sama. Bisnis itu seperti itu. Gini, tadi saya di mobil perjalanan sama Pak Dayat, ngobrol-ngobrol sama Pak Dayat tuh, kita nyinggung masalah kelakuan kita ya waktu nakal-nakal dulu ya. Kelakuan kita waktu nakal dulu sampai level itu sekarang gitu. Jadi itu saya tidak sepakat kalau itu dikatakan sebagai bentuk kesalahan. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa itu dampaknya apa sih ini. Nah sama bisnis juga gitu. Kita makanya kan saya bilang tadi, kalau memang mutusin mau bisnis franchise itu yang penting branding, ya kunci beberapa faktor. Yang pertama itu penuhi dulu, setelah itu tutup mata. Jangan kalau kita konsultasi ke orang, karena pendapat orang akan beda, analisa orang akan beda. Nah ada satu lagi yang saya terapkan ke diri saya sendiri, kayak nanti pada yang begini. Saya pernah ngomong, saya akan bangun bisnis pada saat orang tidak bisa menganalisa bisnis saya. Jadi gini,
Waktu saya pertama bangun ditanya, mau bangun apa? Bangun internet gratis. Orang nanya kan, uangnya dari mana? Ada sama Pak. Ini Kan udah terjawab Pak. berapa gini. Udah tahu ya? Ya sudah. Nanti jawabannya suatu saat akan saya kasih tahu. Berarti saya akan putuskan jalan dulu. Kalau saya kasih tahu, berarti kan akan ada orang tahu. Berarti saya tidak jadi jalan dong, gitu loh. Iya. Nah, ada yang bikin. Ya udah. Nah sama kayak itu nggak mungkin ada orang mau bongkar dapurnya semua. Sekarang aja belum saya bongkar semua kan dapurnya. Nah itu strateginya seperti apa? Apakah franchise saja? Oh bukan. Orang melihat franchise. Justru karena orang melihatnya itu salah, saya jalan. Kalau orang melihatnya benar, saya akan full dulu. Coba ada nggak alternatif bisnis lain? Karena pada saat kenapa saya berpikir seperti itu? Pada saat bisnis kita unik, susah dianalisa orang, akhirnya makin lama waktu kita hidup tenang menjalankan bisnis itu. Karena tidak dalam waktu dekat muncul kompetitor. Nah, saat muncul kompetitor, ya hasil di awal. Saat muncul kompetitor, kita udah lari jauh. Kompetitor udah ngos-ngosan aja. Kita sudah alternatif bisnis lain, diversifikasi produk bisnis gitu loh. Iya. Mantap juga kita jadi saya ingat di awal gitu juga gitu sebenarnya. Iya. Kita nggak ada berbayar sama sekali, sementara yang lain baru muncul nggak bisa berbayar dan semua orang nanya dari gimana? Pasti pertanyaannya revenue Pak. Kasih ini. Pertanyaan semua itu revenue pasti gitu kan. Nggak ada gratis gitu kan. Cuma yang bikin kita itu apa ya tetap bisa jalan kalau tadi kan belum bisa. Kalau kita tetap jalan itu karena ada banyak orang yang mengatakan terima kasih saya sudah membantu saya. Itu kan sosial ya, jadi dinas sosial nanti. Iya. Terus mas-masnya siapa yang ini? Jangan jadi saya ya nggak mau jadi dinas sosial. Saya kepingin bisa meraup duit sebanyak-banyaknya, tapi duit yang sebanyak-banyaknya itu bisa kita distribusikan ke bawah. Karena selama ini polanya kebalik. Dari bawah ke kanan. Kesedot Pak, kesedot. Dari muntai. Konsepnya ini muntai gitu. Kita harus memindahkan air dari yang ke yang bawah. Iya. Ke Jadi lebih kontraknya. ringan Pak. Jadi daripada kita Tarik, tarik. Sesuai kontraknya. Air kan dari atas ke bawah harusnya. analogi Pak. Setuju banget loh. Ya, jadi kalau selama ini kita lihat kan apa ya, pasien ini lebih ke alat bantu dan kita membentuk ekosistem dan kita memang pengen itu mengangkat semua UMKM yang sekarang berada di mikro mereka itu bisa berhasil karena kita tahu shifting mereka dari mikro ke sini itu yang akan membantu mereka di Indonesia. Kita cukup 1% aja kita bisa shifting mereka itu udah membantu luar biasa di Indonesia. Makanya kita tertarik banget bekerjasama dengan kayak AIKA ini yang bisa punya lebih banyak Pak dan kita juga punya misi yang sama. Kita pengen lihat UMKM ini bisa punya daya saing yang sama. Makanya kita kalau kita punya misi itu untuk memberdayakan kesempatan ekonomi yang sama buat UMKM. Jadi memberikan mereka kemampuan untuk bisa punya teknologi canggih, mereka bisa punya tempat untuk mempromosikan pengembangannya dan mereka bisa berkembang seperti layaknya mereka sebuah korporasi. Iya. Jadi kita bersedia untuk menjadi korporasi buat mereka. Dan kita tahu Mbak, gimana ceritanya awal bisa naikkan ketemu menemukan hasil dari mana kerja? Wah, itu kecelakaan lagi. Kecelakaan ya. Saya Karena karena saya itu selalu melihat itu ke bawah. Selalu melihat ke bawah. Bisnis pun saya akan melihat ke bawah. Saya akan melihat ke bawah. Akhirnya itu akan membantu UMKM menyediakan menitipkan produknya di kontrak kita, ya kan? Nah lalu saya berpikiran bagaimana sih kalau bisa ngangkat UMKM
mitra-mitra kita itu bisa tumbuh besar kan gitu. Nah, di pencarian itu kita sudah prepare platform untuk POS itu kita udah ready dengan sistem, dengan budget yang tidak kecil untuk develop itu. Cuman kan kembali lagi, kalau saya develop yang budget besar, UMKM pasti tidak akan mampu kan? Saya nyoba sekalian trial lah waktu itu unit cuma 1. Ngapain saya harus keluar kos besar gitu untuk unit cuma 1. Ada beberapa yang habis nyoba. Tapi yang user friendly, yang interface paling mudah, straight to the point, orang yang gaptek istilahnya ya. Gaptek itu berarti bukan orang yang bodoh, tapi orang yang bukan di dunia IT, makanya dikatakan tidak terbiasa. Jadi dikatakan gaptek, ternyata bos kok keren nih, nyoba bos. Sudah tebakan saya nih ada premiumnya gitu kan, tapi tak lihat, ya wajar lah ada premiumnya. Dengan premiumnya itu nggak masuk akal. Premiumnya itu ada yang fasilitas itu cuma bayar sekali doang, dipakai terus. Itu harganya cuma garansi juga seumur hidup. Nah itu kan terus harganya cuma puluhan ribu, nggak ada ini, ada yang cuma belasan ribu gitu loh. Akhirnya saya curiga ini di mana sih? Nggak mungkin deh konsepnya ini. Karena saya hitung populasi orang Indonesia UMKM itu cuma ada berapa, lalu kue itu masih dibagi dengan moka pos yang lain ya kan, terus banyak susah dianalisa lah gitu. Sama kebalikan dari satu Pak, itu dia kan juga dianalisa nggak bisa. Betul. Bapak juga nggak bisa. Akhirnya di situ itu kuenya nggak mungkin kalau dapat dari sini, karena kecil pasti. Saya yakin masih kecil lah kalau ngadep dari itu ya, nggak terlalu ini kan, nggak terlalu. Nah, cuman saya akhirnya terharu lebih. Kalau terharu itu kayaknya lebih. Oh, kok ngangkat UKM gitu. Udah saya tutup mata saya langsung ambil inisiatif video, terus iklan tayangin di aplikasi Android saya, terus video tentang kasir ini tayangin di Videotron saya. Karena apa? Ya siapa tahu dosa saya yang banyak bisa tertutup jika berpahala lewat situ ya kan? Iya. Nah, akhirnya saya masukkan ke situ. Ini bukan bisa jadi kalau ini terjadi ke Mokapos. Kalau Mokapos dengan konsep kasir gitu. Cuman kebetulan kan waktu itu kan kasir. Baru saya setelah itu ke Pak Timothy Tokan, terus saya bisa ngisi form kerjasama, ayo kita. Ini yang baru saya sampaikan sekarang di podcast ini. Saya ada niat ini, kemarin itu ada niat ini ke kasir ngomong, mau nggak kita kalahin gajah? Ayo kita habisin gajah-gajah ini, gajah-gajah tanda kutip yang istilahnya monopoli, yang istilahnya malah gencet-gencet si UMKM, malah gencet-gencet orang banyak belum. Kita di Jakarta nggak tahu di daerah kayak apa. Saya kalau lagi di daerah, pakaian saya bukan lagi jas, mungkin sepeda dayung gitu loh. Karena saya pengen tahu sendiri di lapangan itu seperti apa, keluhannya orang itu seperti apa. Nah saya di Jakarta, setiap kali saya ke Jakarta saya mempunyai niat buruk, nyari partner yang untuk ngalahin gajah itu. Untuk ngalahin gajah itu. Nah akhirnya nanti kita kolaborasikan ke si kasir punya ekosistem, kita juga punya ekosistem itu jadi satu komunitas. Kota itu terbangun kalau ada warga, ya kan, ada RT, ada RW, baru dikatakan kota. Sama bisnis ini, siapa yang akan menguasai? Yang kuat. Nah kalau kita kekuatannya itu didasari oleh itu,
pembuktian dari bawah. Kalau selesai dalam waktu sekejap, sekejap. Luar biasa. Ini jadi maksudnya emang kasih dari awal itu kita bikinnya itu untuk pedagang menengah ke bawah, kita sebutnya pedagang. Dan kita lihat mereka ini adalah pedagang yang saat ini agak sedikit terkecilkan, karena dari sisi ekosistem itu agak susah untuk mereka berbakat karena teknologi, antara teknologi perusahaan teknologi boleh menjauhkan karena mereka susah edukasi. Jadi kita melihat ada challenge yang perlu kita lewati biar mereka ini bisa punya kesempatan yang sama, juga bisa berteman yang sama dengan pedagang-pedagang pusat dan makanya di situ kita bikinnya sistem ekosistem yang sama dengan si pedagang korporasi, mereka bisa bilang saya bisa bersaing sama pun dia bersaing. Karena kalau di daerah seperti saya di Indonesia itu kalau hanya korporasi bukan mana korporasi itu masuk ke saya. Jadi dia bukan forum kelompok, sudah bertahun-tahun begitu salah satu korporasi bukan saya. Jadi Banyak sih ya. Itu saya pernah mau bangun itu untuk melawan itu. Saya orangnya suka ini memang udah tahu. Tahu iya kita suka melawan. Jadi ini sejarah ya. Waktu di Semarang itu karena banyak muncul minimarket modern minimarket. Lalu banyak saya pernah ke satu toko kelontong kecil mobil rokok. Lihat kan apa tempat-tempat toplesnya dulu. Nah saya lihat ada jauh ada minimarket sana ada saya jalan. Nah lalu saya munculkan ide, waktu itu ide bisnis next akan saya jalankan, pasti akan saya jalankan, pasti. Saya masih tetap punya dendam ke itu, ke konsep modern konsep yang kalau kita kalau mereka membela dirinya dengan inilah bisnis, ya silahkan Anda punya anggapan seperti itu. Tapi kembali akan saya tanya, apakah Anda punya hati? Ya, apakah bisnis dengan punya hati itu nggak bisa menguntungkan? Kan pertanyaannya gitu. Kalau Anda hanya berpikir bisnis is money, money is everything, ya selesai. Bahkan bunuh saudara pun bisa. Iya, ya kan. Nah, jadi di Semarang bisa mengomongkan masalah itu melekat sekali, saya benar-benar melekat. Akhirnya saya luncurkan satu, tapi secara middle company saya belum bangun. Ini siapa tahu nanti hasilnya akhirnya nangkep ide itu ya. Di Semarang pertama toko kelontong saya mutusin nih, terus saya dulu naik motor, saya sama dia sama. Dulu dia pembalap motor cross, saya road race, bedanya itu. Jadi kita teman dari 97 sampai sekarang karena pembalap, sama-sama pembalapnya, sama-sama pemberontaknya. Nah, jadi waktu di Semarang lihat toko kelontong kayak gitu sih, dia naik motor. Ternyata dijawab. Saat itu juga dijawab solusinya. Saya berhenti berteduh karena hujan sambil merokok. Nggak sadar saya berteduh itu di rumah kosong. Lalu ada tulisan disewakan atau dijual. Ya kan, wah udah mulai keluar ide liar nih. Saya telepon. Nah ini bener rumahnya dijual ya Pak? Bisa ketemuan Pak? Bisa janjian bisa. Lalu saya tanya, Pak bener dijual? Nah saya nih, ini pakai bisnis bagus loh. Nah gitu ya. Bisnis apa? Saya nggak ada bakat bisnis karena saya pensiunan. Waktu itu dia ngomong gitu, saya pensiunan. Udah gini Pak, Bapak oke, pasrah rumahnya mau dijadikan apa, nanti pembagian hasilnya seperti ini. Nanti ada investor, pembagian hasilnya seperti ini. Saya hanya terus terang waktu itu, saya hanya mencoba konsep saya ini berjalan nggak. Sudah oke, terus dapatlah investor waktu itu. Nah rumah itu tak jadikan minimarket, ya. Apakah berhenti di situ? Nah, coba saya kasih tebakan. Kira-kira
jadi minimarket terus udah berhenti di situ. Seharusnya tidak. Iya, jelas tidak. Iya. Jelas. Nah, waktu itu rumah saya jadikan minimarket, lalu di sebelah-sebelahnya ada toko kelontong nih. Saya ambil barangnya. Bu, mau nggak jadi bos nih? Ibu barangnya jualnya di situ aja. Taruh barangnya di situ. Nanti kalau barangnya ibu habis, nanti biar dikabarin ibu yang beli. Jadi anggap ibu itu saya perlakukan sebagai distributor. Toko-toko kelontong yang satu gang dengan minimarket itu, barangnya dipindah semua ke situ. Ya, ternyata dampaknya apa? Saya nggak bingung marketing. Di situ waktu itu ada toko kelontong 7 yang barangnya dimasukin di minimarket itu. Harganya otomatis murah kan? Karena udah operasi. Ternyata tetap yang beli banyak. Kenapa? Karena dari 7 distributor itu dia jadi marketing juga. Dia punya saudaranya jadi marketing juga. Selesai udah. Multi level. Nah, saya punya ini ya, saya akan mendirikan ini tetap untuk ngerem lah setidaknya kata. Kalau mau itu akan susah. Karena mereka di company itu sudah punya sistem. Dia sudah kita mau bangun bisnis, ada SWOT-nya, pasti sudah prepare, dan SWOT-nya mungkin dulu SWOT gitu. Sampai prepare yang terburuk itu udah ini, seandainya terjadi tsunami pun habis itu bangkit lagi langsung besar gitu. Beda sama yang kecil-kecil, habis tsunami habis sudah cari pinjaman Tunggu satu lagi. iya gitu. Jadi itu Menarik sekali Pak. Itu bisa jadi bahan buat kita diskusi bareng sama orang. iya betul, saya kepinginnya eksklusif bareng, makanya itu saya kepingin ayo kita kolaborasi. Konsepnya silahkan, kita sudah ada aplikasi posnya, ya kan? Kita sudah ada hardware untuk posnya, ready untuk minimarket, bahkan kalau supermarket dan lain oke, gitu loh. Kenapa enggak? Nah sekarang ada banyak orang, misalkan punya kontrakan, ditinggal balik anak kamu. Ya, saya kira dia, soalnya dia pengusaha kontrakan gitu loh. Dia pengusaha kontrakan kena imbas pandemi gitu loh. Dia kan dijadikan kantor kan gitu. Dijadikan kantor, dijadikan bisnis, entah itu rumah makan, entah itu apa. Iya kan? Bisa beberapa jadi gitu, berubah jadi restoran. Betul. Nah itu platform itu nanti muncul lah di kasir. Akhirnya orang nggak hanya jual makanan, kayak crowdfunding untuk ini loh saya punya aset, siapa yang mau crowdfunding ini mau dijadikan restoran ini. Ternyata di situ sudah ada yang terregister yang sudah memang diverifikasi oleh pihak kasir untuk oke, ini bisa next. Kita perlu bahas lebih detail kalau masalah itu. Menarik karena memang kita ini menjadi justice. Jadi mulai dari start untuk run sendiri. Jadi masing-masing dia ada strategi sendiri. Tadi yang apa itu yang strategi start. Jadi orang kalau mau usaha ya udah kita tinggal melakukan kasir di situ kayak tempat kan memang itu ada supplier di situ. Ada marketing gitu. Ada investornya kan, makin udah selesai. Ini ya kan? Luar biasa nih podcast kali ini yang paling keren nih kayaknya sepanjang podcastnya kita. Dan juga ini karena ngobrolnya kebetulan dengan orang-orang yang sama-sama begitu. Iya kan? Nggak semua orang punya ini. Kita nggak bisa. Semua orang punya saya, tapi bidangnya beda. Kalau saya ngomong ini di zamannya Wali Songo, saya dianggap orang aneh. Ya kan, karena iya kan biar kelihatan jauhnya gitu loh. Ya sama kan, kita aliran sesat pendahulu yang atas gitu. Baik Pak Irfan, Pak Hidayat, terima kasih banyak Sama-sama. sebagai penutup nih Pak, mungkin boleh di share nggak kira-kira apa sih prinsip yang Pak sudah pegang selama membangun usaha buat teman-teman lain tahu motivasi ya, motivasinya untuk membangun usaha. Gini,
sebenarnya kita udah dicontoh. Ini bukan sok Islami, bukan cuma sesuatu yang baik kan, sesuatu yang baik. Jadi pada dasarnya ya yang saya ceritakan tadi, saya sama Pak Daya ini masa mudanya bandel banget. Kita taruhan balapan biliar, motor juga taruhan, pakai taruhan, udah balapan jatuh, rumah sakit itu udah makanan. Berarti dosanya banyak kan? Kalau kita mau hapus kan susah nih, kita tricky malaikat nih, ya, malaikatnya kita akali. Kita totalnya gimana? Totalnya udah banyak kan. Nah bagaimana malaikatnya biar mau nggak mau hapus nih gitu kan. Pelan-pelan akhirnya kita bangun bisnis autopilot, berharap autopilot. Saya juga berharap dosa-dosa saya terhapusnya autopilot. Usman bin Affan udah ngasih contoh pada zamannya bangun subuh, akhirnya pahala sampai sekarang rekeningnya dia paling banyak. Ya kan? Rekeningnya dia paling banyak. Ya orangnya udah meninggal, pahalanya duitnya ngumpul terus bayangin. Nah sekarang untuk jariah era sekarang itu apa nih? Ya kan, jariah era sekarang. Pertanyaannya kan apa? Nah, ternyata dengan niat kita seperti itu, benefit itu datang semua. Dan apa yang katakan ulama itu betul. Ini pembuktiannya. Jadi ulama kan selalu ngomong, kejarlah akhirat, dunia akan mengikutimu. Tapi kan orang susah memaknai itu. Implementasi di lapangannya seperti apa nih? Ya kan? Nah itu saya terjawabnya di situ, makanya saya semangat. Bukan saya sok alim, enggak. Ya saya enggak punya duit. Saya enggak punya bisnis lah. Tapi saya mau dua-duanya, serakah jadinya kan. Nah saya memang hidup serakah. Dia bisa ngakali malaikat kan gitu. Ya jadi saya begini, selama ini orang ngambil duit dari konsumen, ini saya balik gitu. Saya masih konsumen, saya ambil duitnya dari atas, akhirnya itu mengalir aja. Tapi di satu sisi dia mengalir, duitnya ngalir kan gitu. Dua-duanya, malaikatnya bingung ini dihitung dosa apa dihitung ini gitu loh. Jadi berunding dulu bisa. Jadi kalau mau bisnis sekarang jangan coba care ke yang lain. Dengan kita care ke yang lain ternyata itu multiple effect berantai. Contoh yang tadi minimarket tadi, rumah kosong dijadikan minimarket, yang punya toko kelontong dimasukin ke situ, yang tadinya mau jadi kompetitor malah jadi marketing, membalik posisi kan jadinya. Jadi itu aja sih. Kita care dengan keadaan, care dengan segede pasti akan. Luar biasa sekali. Ini lagi anti mainstream. Bukannya kita mengambil, tapi justru kita memberikan. Karena memang apa yang kita berikan Pasti akan kembali. Luar biasa sekali. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, itulah podcast kita pada hari ini, dan semoga akan menjadi manfaat buat yang semua menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya biar dapatkan update dari kita. Saksikan terus episode podcast berikutnya. Bye.